Pada malam itu, hujan gerimis mengguyur kota Portland, Oregon. Hari itu merupakan satu hari sebelum perayaan Thanksgiving, salah satu momen tersibuk dalam kalender penerbangan Amerika Serikat. Ribuan orang berdesakan di bandara berpacu dengan waktu untuk pulang dan berkumpul bersama keluarga di meja makan. Di antara kerumunan penumpang yang lalu lalang di Bandara Internasional Portland, berdiri seorang pria paruh baya yang sama sekali tidak tampak mencurigakan. Usianya diperkirakan sekitar 40-an tahun, tinggi badan sedang, berkulit agak gelap, dengan rambut hitam yang ditata rapi. Pria itu mengenakan setelan jas hitam yang rapi, kemeja putih yang disetrika, dan dasi hitam yang dijepit klip. Di tangannya, ia memegang sebuah koper hitam berukuran sedang. Pria ini berjalan tenang menuju konter tiket maskapai Northwest Orion Airlines. Ia melangkah tanpa terburu-buru, menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Di hadapan petugas konter, pria itu membeli sebuah tiket sekali jalan untuk penerbangan singkat menuju Seattle, Washington. Ketika ditanya siapa namanya untuk dicantumkan pada tiket oleh petugas konter, pria itu menyebutkan dua kata, Dan Cooper. Nama itu nantinya akan menjadi sebuah nama yang dalam waktu kurang dari 24 jam akan berubah menjadi nama legendaris, mencatatkan kejahatan paling sempurna, dan menjadi satu-satunya kasus pembajakan pesawat dalam sejarah penerbangan komersil Amerika Serikat yang tidak pernah terpecahkan. Penerbangan yang ditumpangi Cooper adalah Northwest Orion Airlines Flight 305 menggunakan pesawat Boeing 727. Ini merupakan pesawat jet komersil yang cukup unik di zamannya, dilengkapi dengan pintu darurat belakang yang memiliki tangga lipat turun langsung dari bagian ekor. Pada pukul 14:09 waktu setempat, penerbangan 305 lepas landas dari Portland menuju Seattle. Perjalanan ini seharusnya hanya memakan waktu sekitar 30 menit. Di dalam kabin yang hanya terisi sekitar 36 penumpang, Dan Cooper duduk di kursi nomor 18C, bagian belakang kabin. Sesaat setelah tanda sabuk pengaman dipadamkan, Cooper memanggil seorang pramugari bernama Florence Schaffner. Dengan sopan dan suara yang sangat tenang, Cooper memesan segelas minuman keras bourbon dengan soda. Lalu ia membayar minuman itu dengan uang kertas $20 dan bahkan menolak kembaliannya. Tetapi saat pramugari berusia 23 tahun itu menyerahkan minuman, Cooper menyelipkan secari kertas kecil ke jemari Schaffner. Schaffner yang sudah terbiasa dengan godaan penumpang pria di era penerbangan 70-an, mengira kertas itu hanyalah nomor telepon seorang pria kesepian. Ia tersenyum tipis sambil mengambil kertas tersebut, lalu memasukkannya ke dalam saku bajunya tanpa membacanya. Cooper yang memperhatikan gerakan itu dengan pandangan mata yang tenang namun tajam. Ia membungkuk sedikit ke arah Schaffner dan berbisik pelan, "Nona, sebaiknya Anda membaca catatan itu. Saya membawa bom." Florence Schaffner tertegun. Ia lalu merogoh sakunya, membuka lipatan kertas kecil itu, dan membaca tulisan tangan yang rapi dalam huruf kapital. "Saya memiliki bom di dalam koper saya. Saya akan menggunakannya jika diperlukan. Saya ingin Anda duduk di sebelah saya. Anda sedang dibajak." Schaffner mencoba menguasai dirinya. Ia menatap wajah Cooper, mencari tanda-tanda kebohongan, histeria, atau gangguan jiwa. Namun yang ia temukan hanyalah seorang pria yang duduk tegak sangat tenang, dan sama sekali tidak menunjukkan emosi liar. Cooper tidak berteriak, tidak menundukkan senjata, dan tidak menarik perhatian penumpang lain. Untuk memastikan gertakan itu bukan isapan jempol semata, Schaffner meminta Cooper membuktikannya. Tanpa ragu, Cooper membuka koper hitam di pangkuannya sedikit saja, lalu menyuruh Schaffner untuk mengintip ke dalamnya. Di dalam koper itu, Schaffner melihat susunan 8 tabung silinder berwarna merah yang terhubung dengan kabel-kabel rumit, dan sebuah baterai silinder besar. Itu tampak persis seperti dinamit. Cooper menutup kembali kopernya dengan tenang, lalu mendiktekan tuntutannya kepada Schaffner untuk ditulis, dan disampaikan langsung kepada kapten pilot di kokpit. Tuntutan Dan Cooper sangat spesifik dan terukur. Yang pertama, ia menuntut uang tunai sebesar 200.000 dalam mata uang dolar Amerika yang sah. Ia menginginkan seluruhnya dalam pecahan $20 yang tidak bertanda. Lalu yang kedua adalah 4 buah parasut, yang mana 2 parasut utama dan 2 parasut cadangan. Lalu yang ketiga adalah sebuah truk bahan bakar yang siap melayani pengisian ulang di Bandara Seattle, Tacoma. Jika semua tuntutan ini tidak dipenuhi sebelum pesawat mendarat di Seattle, Cooper mengancam akan meledakkan seluruh pesawat di udara. Schaffner segera berjalan menuju kokpit dan menyerahkan catatan tuntutan itu kepada Kapten Pilot William A. Scott. Di dalam kokpit,
Scott didampingi oleh perwira pertama Ratakzak dan insinyur penerbangan Harold A. Anderson. Kapten Scott tidak ingin membuang waktu. Ia langsung menghubungi kontrol lalu lintas udara Seattle dan melaporkan situasi darurat tersebut. Berita itu bereskalasi dengan sangat cepat hingga mencapai manajemen puncak Northwest Orion Airlines dan bahkan kantor FBI pusat. Presiden maskapai Northwest Orion saat itu, Donald Neirov, mengambil keputusan tegas untuk mengikuti seluruh kemauan pembajak. Neirov tidak ingin berisiko kehilangan pesawat dan nyawa belasan penumpang di malam Thanksgiving. Sementara pesawat penerbangan 305 berputar-putar di langit untuk mengulur waktu, FBI bergerak di darat. Agen-agen FBI mengontak berbagai bank lokal di area Seattle untuk mengumpulkan uang tunai sebesar $200.000 dalam bentuk lembaran $20. Total ada 10.000 lembar uang kertas $20 yang berhasil dikumpulkan dalam hitungan jam. Tetapi, tanpa sepengetahuan Cooper, FBI diam-diam memfoto setiap lembar uang tersebut dan mencatat seluruh nomor serinya. Mayoritas nomor seri uang itu dimulai dengan huruf L yang diterbitkan oleh Federal Reserve Bank of San Francisco. Langkah ini diambil agar uang tersebut mudah dilacak jika Cooper mencoba membelanjakannya di masa depan. Lalu mengenai tuntutan parasut, FBI menghubungi pangkalan militer terdekat untuk menyediakan parasut militer kelas atas. Tetapi Cooper menolak parasut militer saat dikonfirmasi via radio melalui pramugari. Cooper menegaskan bahwa ia menginginkan parasut sipil biasa yang memiliki tali pengontrol manual. Petugas yang berada di darat akhirnya berpacu dengan waktu, menyisir toko-toko olahraga ekstrim dan sekolah terjun payung di Seattle. Mereka berhasil mendapatkan 4 parasut dari sebuah sekolah penerbangan lokal, yaitu 2 parasut punggung utama dan 2 parasut dada cadangan, yang kemudian menjadi misteri besar di kemudian hari, yang mana salah satu parasut cadangan yang diserahkan ke Cooper sebenarnya adalah parasut latihan yang tidak fungsional, alias parasut tiruan yang bagian dalamnya dijahit mati dan hanya digunakan untuk peragaan di kelas. Pihak otoritas secara tidak sengaja menyerahkan parasut rusak ini kepada sang pembajak. Pada pukul 17:39 sore hari, setelah seluruh uang tunai dimasukkan ke dalam tas kain ransel dan 4 parasut yang siap di darat, penerbangan 305 akhirnya diizinkan mendarat di Bandara Internasional Seattle, Tacoma. Pesawat mendarat di area terisolasi yang remang-remang. Cooper memerintahkan lampu kabin dimatikan untuk mencegah penembak jitu FBI yang sudah membidiknya dari luar. Seorang pegawai maskapai mendekati pesawat dan menyerahkan tas berisi uang serta 4 parasut kepada pramugari kedua, Tina McClough, di pintu depan. Setelah memastikan uang dan parasut telah berada di tangannya, Cooper menunjukkan sisi kemanusiaannya yang sangat ganjil untuk seorang kriminal berat. Ia memenuhi janjinya secara utuh. Cooper memerintahkan seluruh 36 penumpang dan pramugari Florence Schaffner untuk segera keluar meninggalkan pesawat. Semua penumpang akhirnya turun tanpa mengalami cedera sedikit pun. Bahkan mayoritas dari mereka sama sekali tidak tahu bahwa selama penerbangan dari Portland, pesawat yang mereka tumpangi sedang dibajak. Mereka baru menyadarinya ketika disambut oleh puluhan agen FBI bersenjata lengkap di dalam terminal bandara. Kini di dalam pesawat raksasa itu hanya tersisa 5 orang, Kapten William Scott, co-pilot Ratakzak, Insinyur Harold Anderson, pramugari Tina McClough, dan sang pembajak misterius, dan Cooper. Proses pengisian bahan bakar pesawat memakan waktu yang cukup lama karena terjadi kendala teknis pada truk pompa. Selama proses menunggu ini, Cooper duduk santai di kabin sambil mengobrol dengan pramugari yang bernama Tina McClough. McClough menyadari ternyata Cooper adalah sosok yang sangat sopan, tidak pernah menggunakan kata-kata kasar, dan tampak sangat memahami seluk-beluk wilayah Pasifik Barat Daya dari udara. Cooper bahkan mengetahui jarak terbang pesawat dan mengidentifikasi pangkalan militer yang berada di bawah mereka. Cooper memberikan instruksi penerbangan berikutnya yang sangat mendetail kepada Kapten Scott yang berada di kokpit, yang mana tujuan penerbangannya adalah kota Meksiko. Dia menginginkan kecepatan penerbangan yang sekecil mungkin tanpa menyebabkan pesawat jatuh dengan ketinggian penerbangan yang sangat rendah, yaitu di bawah 10.000 kaki atau sekitar 3.000 meter.
Lalu yang terakhir, dia menginginkan sayap diturunkan pada sudut 15 derajat, kabin tidak boleh diberi tekanan udara, dan pintu tangga belakang yang harus dibiarkan terbuka. Kapten Scott menjelaskan bahwa terbang dengan tangga belakang terbuka saat lepas landas sangat berbahaya bagi keselamatan penerbangan. Untungnya, Cooper menyetujui kompromi itu, yang mana tangga belakang boleh ditutup saat lepas landas. Namun ia berinisiatif akan membukanya sendiri ketika sudah berada di udara. Pada pukul 19.40 malam, dengan tangki bahan bakar yang penuh, Boeing 727 kembali lepas landas menerjang kegelapan malam dan hujan deras menuju arah selatan. Lalu kemudian, dua pesawat jet tempur F-106 milik Angkatan Udara Amerika Serikat diam-diam mengekor dari kejauhan, bertugas membayangi penerbangan 305 tanpa terdeteksi oleh Cooper. Segera setelah pesawat mengudara dan mencapai ketinggian rendah sekitar 10.000 kaki, Cooper memerintahkan pramugari Tina McClough untuk masuk ke dalam kokpit dan menutup pintunya. McClough ragu-ragu dan bertanya apakah ada hal lain yang bisa ia bantu. Cooper hanya menatapnya, tersenyum tenang dan berkata, "Tidak, terima kasih. Pergilah ke kokpit dan kunci pintunya." Itu merupakan kata-kata terakhir yang pernah didengar manusia yang keluar dari mulut dan Cooper. Pada pukul 20 malam, McClough masuk ke kokpit dan mengunci pintunya, meninggalkan dan Cooper seorang diri di kabin belakang. Suhu di luar pesawat berada pada kisaran -20 hingga -57 derajat Celcius. Angin kencang bertiup dengan kecepatan lebih dari 300 km per jam. Lalu di bawah sana terdapat daratan hutan cemara yang sangat lebat, jurang-jurang terjal, serta danau Merwin di wilayah negara bagian Washington. Cooper akhirnya mulai beraksi. Ia mengikatkan tas ransel berisi uang tunai $200.000 ke tubuhnya menggunakan tali parasut. Ia mengenakan dua parasut, satu parasut utama di punggungnya dan satu parasut cadangan di dadanya. Ironisnya, dari dua parasut cadangan yang ada, Cooper memilih parasut cadangan yang rusak atau dijahit mati. Cooper kemudian berjalan ke bagian paling belakang pesawat dan menurunkan mekanisme tangga ekor. Pada pukul 20.13 malam, para pilot di kokpit merasakan ada perubahan tekanan udara mendadak di dalam pesawat. Bagian ekor pesawat terangkat naik secara tiba-tiba. Kapten Scott harus melakukan koreksi kemudi secara manual untuk menyeimbangkan kembali posisi pesawat. Gerakan melonjaknya ekor pesawat ini merupakan indikasi fisik yang sangat jelas, menandakan sebuah beban berat baru saja melompat keluar dari tangga belakang. Di tengah kegelapan malam yang pekat, dengan pakaian setelan jas tipis dan sepatu pantofel kulit, dan Cooper melompat keluar dari Boeing 727 menuju kegelapan hutan Pasifik Barat Daya. Ketika pesawat penerbangan 305 akhirnya mendarat di Reno, Nevada pada pukul 22.15 malam, dengan tangga belakang masih terkulai melambai-lambai di landasan. Puluhan agen FBI bersenjata langsung mengepung dan menyerbu kabin. Tetapi kabin penumpang dalam kondisi kosong melompong. Yang tersisa di dalam pesawat hanyalah 2 dari 4 parasut yang tidak dipakai. Sebuah dasi hitam berklip milik Cooper yang dilepas dan diletakkan di atas kursi, serta 66 puntung rokok yang sempat dihisap oleh Cooper selama penyanderaan. FBI langsung meluncurkan salah satu investigasi perburuan manusia terbesar, termahal, dan paling intensif dalam sejarah Amerika Serikat, yang diberi kode nama Operation Northjack atau Northwest Hijacking. Ratusan agen FBI yang dibantu oleh Tentara Angkatan Darat Amerika Serikat, polisi hutan, serta anjing pelacak dikerahkan untuk menyisir area seluas puluhan mil persegi di sekitar wilayah Ariel, Washington, yang mana merupakan lokasi yang diperkirakan menjadi titik jatuh Cooper berdasarkan kalkulasi kecepatan pesawat dan angin saat ekor pesawat melonjak pada pukul 20.13 malam. Mereka menyisir hutan belantara yang sangat lebat, menyeberangi sungai-sungai berarus deras, menggeledah gua, hingga menyelami danau Merwin. Namun, pencarian berbulan-bulan itu menghasilkan nilai 0 besar. Tidak ada parasut yang ditemukan, tidak ada pakaian, tidak ada koper, tidak ada tubuh manusia, dan tidak ada satu lembar pun uang tunai $20 yang ditemukan di area tersebut. Dan Cooper seolah-olah menguap begitu saja ke udara. Meskipun pencarian fisik gagal total, perburuan informasi terus berjalan di ruang berita. Disinilah salah satu plot twist paling menarik. Polisi setempat
sempat memeriksa seorang pria lokal di Oregon yang memiliki rekam jejak kriminal kecil bernama Donald B. Cooper atau D.B. Cooper. Pria lokal bernama D.B. Cooper ini segera diperiksa dan terbukti memiliki alibi yang kuat bahwa ia sama sekali tidak terlibat. Tetapi di tengah kekacauan pengumpulan berita dan kejar-kejaran tenggat waktu, seorang wartawan pers secara tidak sengaja menggabungkan nama alias pembajak dan Cooper dengan nama pria lokal yang diperiksa polisi, D.B. Cooper. Dalam berita darurat yang disebarkan ke jutaan media di seluruh dunia, pers secara keliru menulis nama sang pembajak sebagai D.B. Cooper. Nama D.B. Cooper terlanjur dicetak di jutaan halaman depan surat kabar dan diucapkan berulang kali oleh penyiar radio. Nama itu terdengar jauh lebih misterius dan ikonis di mata publik daripada nama aslinya dan Cooper. Selama bertahun-tahun, FBI terus menguji setiap petunjuk kecil yang tertinggal. Namun, serangkaian nasib buruk dan kelalaian prosedur di era 1970-an justru makin memperkeruh penyelidikan. Pertama, 84 putung rokok yang ditinggalkan Cooper di dalam pesawat yang bisa diuji coba DNA di era modern tiba-tiba hilang secara misterius dari ruang penyimpanan bukti FBI pada tahun 1980-an. Kedua, dasi hitam milik Cooper. Pada tahun 2000-an, ilmuwan forensik menggunakan mikroskop elektron untuk menguji partikel mikroskopis yang menempel pada dasi tersebut. Mereka menemukan jejak partikel titanium murni, bismut, dan aluminium. Titanium adalah logam yang sangat langka dan mahal pada tahun 1971. Umumnya hanya digunakan di fasilitas manufaktur berteknologi tinggi seperti Boeing atau laboratorium kimia. Temuan ini memicu teori bahwa Cooper mungkin bukan kriminal biasa, melainkan seorang insinyur, teknisi, atau mantan karyawan kontraktor penerbangan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang struktur pesawat Boeing 727. Lalu, terkait dengan uang yang berada di ranselnya, selama 9 tahun setelah pembajakan, tidak ada satupun dari 10.000 lembar uang kertas bernomor seri khusus itu yang beredar di sirkulasi keuangan dunia. Sampai pada suatu hari, di bulan Februari 1980, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun bernama Brian Ingram sedang berlibur bersama keluarganya di tepi sungai Columbia. Tepatnya di sebuah lokasi bernama Tina Bar, sekitar 14 km di sebelah barat Vancouver, Washington. Saat Brian menggali pasir di tepi sungai untuk membuat tepat api unggun, jarinya menyentuh buntalan kertas yang membusuk. Ketika dibongkar, buntalan itu adalah 3 ikatan uang kertas yang sudah sangat rapuh, rusak, dan terikat karet gelang yang hampir hancur. Keluarga Brian segera melaporkan temuan itu ke FBI. Setelah nomor serinya dicocokkan, dunia terkejut. Itu adalah bagian dari uang dan Cooper. Total uang yang ditemukan Brian Ingram adalah $5.800.000 Amerika Serikat, seluruhnya dalam lembaran $20 dengan urutan nomor seri yang persis sama seperti catatan FBI. Temuan ini bukannya memecahkan misteri, melainkan melahirkan teka-teki baru yang semakin membingungkan. Yang pertama, mengapa uang itu bisa terkubur di tepi sungai yang jaraknya puluhan mil dari zona jatuh perkiraan awal? Lalu, apakah Cooper kehilangan sebagian uangnya saat terjun payung karena tasnya robek? Atau apakah Cooper sengaja mengubur sebagian uang itu sebagai trik pengalihan perhatian? Dan mengapa sisa uang lainnya tidak pernah ditemukan sampai hari ini? Analisis ilmiah terhadap sedimen pasir pada uang kertas itu menunjukkan bahwa uang tersebut diperkirakan baru hanyut dan terendap di Tina Bar beberapa tahun setelah kejadian tahun 1971, yang mana berarti bukan langsung jatuh pada malam pembajakan. Selama lebih dari 4 dekade, FBI telah memeriksa lebih dari 1.000 nama tersangka. Beberapa nama menjadi sangat menonjol karena profil dan latar belakang mereka yang sangat cocok dengan profil Cooper. Beberapa nama paling terkenal yang pernah diduga kuat sebagai D.B. Cooper. Yang pertama adalah Richard McCoy Jr. Ia adalah seorang veteran perang Vietnam, anggota pasukan khusus Green Beret, dan penerjun payung berpengalaman. Hanya 4 bulan setelah aksi D.B. Cooper, tepatnya pada April 1972, McCoy melakukan pembajakan pesawat Boeing 727
dengan modus aksi yang 99% identik dengan modus Cooper. Ia membajak pesawat, menuntut uang $500.000 dan 4 parasut, lalu melompat keluar dari tangga belakang Boeing 727 di atas wilayah Utah. McCoy berhasil ditangkap beberapa hari kemudian, namun FBI secara resmi mencoret McCoy sebagai D.B. Cooper karena wajah McCoy tidak cocok dengan deskripsi fisik yang diberikan oleh pramugari Tina McClough dan Florence Schaffner, serta bukti bahwa McCoy berada di tempat lain pada malam Thanksgiving 1971. Yang kedua, Sheridan Peterson. Peterson adalah mantan personel Angkatan Laut Amerika Serikat dan karyawan produsen pesawat Boeing di Seattle. Ia memiliki keahlian teknik penerbangan yang luar biasa dan merupakan penerjun payung yang sangat berpengalaman. Peterson juga memiliki kemiripan wajah yang cukup signifikan dengan sketsa-sketsa wajah D.B. Cooper. Namun, hingga akhir hayatnya pada tahun 2021, tidak ada bukti forensik langsung yang dapat mengaitkan Peterson secara sah. Lalu yang ketiga adalah Robert Rackstraw. Mungkin ini adalah tersangka paling populer di mata publik dan media investigasi. Rackstraw adalah veteran Perang Vietnam yang memiliki keahlian mengemudikan helikopter, menjadi penerjun payung militer, dan pernah terlibat dalam operasi rahasia CIA. Ia memiliki catatan kriminal, penipuan, dan pemalsuan ketika diwawancarai oleh wartawan dan pembuat dokumenter berulang kali sepanjang hidupnya. Ketika diwawancarai oleh wartawan dan pembuat dokumenter, Rackstraw selalu memberikan jawaban samar yang mengambang bahwa ia tidak pernah mengiyakan, namun juga tidak pernah membantah secara tegas bahwa dirinya adalah Cooper. Tetapi, pada tahun 2016, FBI secara resmi menyatakan bahwa tidak ada bukti fisik yang cukup kuat untuk menjerat Rackstraw. Pertanyaan terbesar yang terus diperdebatkan oleh para ahli selama setengah abad adalah apakah D.B. Cooper selamat dalam aksi terjun payung malam itu. Ada dua kubu besar dalam perdebatan ini. Kubu pertama yang menyatakan teori kematian atau Cooper meninggal saat terjun. Banyak agen senior FBI dan pakar penerjun payung meyakini bahwa Cooper tidak mungkin selamat. Beberapa argumen mereka sangat logis. Yang pertama, Cooper melompat ke dalam kegelapan malam di tengah badai hujan es dengan suhu di bawah 0. Lalu, ia hanya mengenakan setelan jas bisnis dan sepatu kulit, yang mana merupakan pakaian yang sama sekali tidak memadai untuk bertahan hidup di hutan belantara Pasifik Barat Daya pada musim dingin. Yang ketiga, ia terjun di atas medan pegunungan yang sangat berbahaya, penuh dengan pepohonan cemara raksasa yang sangat rapat. Lalu yang keempat, parasut yang ia gunakan tidak bisa dikendalikan arahnya dan ia membawa parasut cadangan yang rusak. Yang terakhir, kecepatan angin di hempasan tangga ekor pesawat mencapai 300 km per jam yang bisa dengan mudah merenggut kesadaran atau merusak peralatan terjunnya seketika saat ia melompat. Menurut kubu ini, Cooper jatuh tewas terhempas di pedalaman hutan yang tak terambah, dan jasadnya, beserta seluruh perlengkapannya hancur membusuk dimakan waktu dan alam. Lalu kemudian ada kubu kedua yang mengatakan bahwa Cooper masih selamat. Kubu ini percaya bahwa Cooper berhasil selamat karena, yang pertama, Cooper menunjukkan pengetahuan yang sangat mendalam tentang penerbangan. Ia tahu persis konfigurasi sudut sayap dan batas kecepatan pesawat Boeing 727 agar pintu belakang bisa dibuka tanpa merusak struktur pesawat. Lalu ia tahu bahwa kabin tidak boleh bertekanan agar pintu belakang bisa dibuka. Kemudian, fakta bahwa ia menolak parasut militer dan meminta parasut sipil menunjukkan bahwa ia sangat paham perbedaan karakter parasut. Jika ia selamat, ketenangannya selama pembajakan membuktikan bahwa ia adalah seorang profesional dingin yang mungkin langsung melarikan diri menggunakan kendaraan yang sudah disiapkan sebelumnya di jalanan terpencil dekat zona pendaratan, lalu hidup tenang menggunakan identitas palsu tanpa pernah menyentuh sisa uang yang nomor serinya telah disebar. Pada tanggal 12 Juli 2016, setelah 45 tahun melakukan penyidikan tanpa henti, memeriksa ribuan petunjuk, dan memproses ratusan buku laporan, FBI secara resmi menghentikan penyelidikan kasus D.B. Cooper. Dalam pernyataan resminya, FBI menyatakan bahwa mereka telah mengalihkan sumber daya penyidikan yang berharga untuk menangani kasus-kasus kriminal aktif dan prioritas keamanan nasional lainnya. Namun FBI menambahkan catatan kecil, jika di masa depan ada bukti fisik baru yang benar-benar kredibel,
FBI siap untuk membuka kembali berkas perkara tersebut. Hingga hari ini, kasus DB Cooper merupakan satu-satunya kasus pembajakan pesawat komersial yang tak terpecahkan dalam sejarah penerbangan dunia. Dan Cooper kini telah menjadi bagian dari cerita rakyat modern masyarakat Amerika Serikat. Ia dipandang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia adalah seorang kriminal pembajak pesawat yang membahayakan nyawa orang lain. Namun di sisi lain, publik terpesona oleh gaya kriminal pria sejati yang ia tampilkan. Ia tidak melukai satupun penumpang. Ia bersikap sangat sopan kepada pramugari. Lalu ia melompat ke dalam badai malam dan melangkah masuk ke dalam keabadian misteri. Apakah DB Cooper adalah seorang jenius kriminal yang berhasil melancarkan kejahatan paling sempurna sepanjang masa dan menikmati sisa hidupnya di suatu tempat yang jauh? Atau adakah tumpukan tulang belulang manusia bersama sisa tas kain lapuk yang masih terkubur di dalam tanah menunggu untuk ditemukan suatu hari nanti? Rahasia itu tetap tersimpan rapat di dalam kegelapan malam tanggal 24 November 1971. Terima kasih telah menyaksikan pembahasan mendalam kisah DB Cooper. Bagaimana pendapat kalian? Apakah menurut kalian Cooper selamat dari lompatan maut itu, atau ia tewas di malam Thanksgiving tersebut? Tuliskan analisis dan teori kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan cerita-cerita misteri sejarah paling luar biasa dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.